night I lie and look up at you. Di sini terdapat Kadera Talo di luar Lipu, atau yang artinya kursi yang peninggalan dari Bapak Nani Wartabone. Tapi ini salah satu replika dari kursi yang dipakai oleh Bapak Nani Wartabone. Aslinya itu terdapat di Museum Sulawesi Utara. Baiklah, ini merupakan salah satu rumah adat Provinsi Gorontalo di mana dibangun pada tahun 2015, dan pada rumah adat ini terdapat penanda jika rumahnya berbentuk silang atau X, itu menandakan bahwa rumah tersebut merupakan rumah masyarakat biasa, dan jika terdapat bentuk ketupat maka itu merupakan salah satu rumah bangsawan. Jadi ini adalah kerangka manusia dari kota. Kerangka manusia Umbuka berumur sekitar 650 tahun lalu. Ditemukan di pesisir pantai Desa Umbuka, Kecamatan Tabila Bone, Kabupaten Bonebolano, Provinsi Gorontalo. Di bagian sini terdapat 6 koleksi etnografi. Salah satunya ada pakinangan atau pomama. Pakinangan ini terdiri dari wadah besar, 3 wadah kecil tanpa tutup, dan 2 wadah kecil dengan tutup. Pakinangan ini terbuat dari kuningan dan biasanya terdiri atas sirih, pinang, gambir, dan kapur. Secara adat, pakinangan ini diletakkan di ruang tamu sebagai sarana menyambut tamu. Sini terdapat salah satu koleksi sejarah, yaitu pengeras suara. Salah satu koleksi historika adalah pengeras suara peninggalan zaman kolonial Belanda, yaitu sebuah alat yang terbuat dari kuningan untuk mengumpulkan masyarakat. Nah, koleksi ini pernah digunakan oleh Alexander Uno, salah satu pemimpin dari Kuandang yang berperan dalam pembuatan jalan penghubung Kuandang dan Limboto pada awal abad 20. Nah, pengeras suara ini dihibahkan oleh Bapak Kasmir Woki, pensiunan pemilik kebudayaan Kuandang. Tempat perolehan di Desa Cisadane, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Ini adalah Panimba atau toru adalah kursi yang biasanya digunakan masyarakat Gorontalo untuk bersawah atau berkebun. Wantua tersebut berbahan dasar daun woka yang kering yang dianyam. Bentuk wantua tersebut sangat mirip dengan topi tradisional petani Indonesia. Wantua tersebut digunakan untuk melindungi kepala dari terik matahari dan hujan. Ini adalah mesin penggiling jagung atau hitungan. Alat ini digunakan untuk menggiling jagung menjadi beras jagung, dan cara menggunakannya itu secara manual pakai tangan. Ya, di sini ada gerinda, yaitu sebuah perkakas yang digunakan zaman dahulu, digunakan untuk mengasah benda-benda tajam. Kemudian batu gerinda ini berputar bersentuhan dengan benda yang tajam tersebut, sehingga terjadi pengikisan yang membuat suatu besi itu menjadi tajam. Ini cara menggunakannya dengan cara manual, yaitu diputar begini. Jadi ini merupakan nominal mata uang dalam bentuk uang logam. Nah, jadi pada zaman dulu itu masyarakat Gorontalo itu lebih paham kepada mata uang huruf Arab daripada huruf Latin, karena pada bagian belakang mata uang logam ini kebanyakan yang bertuliskan huruf Arab. Nah, ada juga beberapa koin yang dilubangkan di tengah itu dikarenakan pada zaman dahulu itu belum adanya penyimpanan uang atau biasa dikatakan dalam bentuk dompet. Itu biasa masyarakat zaman dahulu itu
mengikatkan tali pada lubang tersebut. Kemudian banyak masyarakat juga yang menjadikan sebagai kalung agar uang tersebut tidak berceceran. Baik, selanjutnya di sini terdapat sejarah uang kertas, di mana dalam sejarah uang kertas ini pada tahun 1964 dan 1968, di mana semua uang kertas dari 1 sen hingga uang 1000 sudah ada, dan uang kertas tahun 1964 itu merupakan uang seri Dwikora atau sukarelawan, memiliki tanda air berupa serat halus ditanda tangani oleh Yusuf Muda. Jadi dalam museum ini terdapat 84 sampel uang kertas yang peninggalan pada zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Wawasan Budaya akan mempresentasikan akan mewawancarai ibu dari narasumber dari Museum Rupayato. Jadi untuk pertanyaan pertama mengenai budaya, yaitu bagian pemerintah apa yang membangun museum ini dan anggaran pembangunan berasal dari mana, Bu? Jadi museum ini dibangun dengan dana APBD, ya. Dibangun dari tahun 2010, dibuka untuk umum tahun 2016, tepatnya Januari. Ini di bawah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Jadi museum ini adalah unit pelaksana teknis Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai pemeliharaan mendapatkan biaya dari mana? Kalau pemeliharaan kami ada dana tetap dari APBD. Tetapi karena dari tahun 2019 kami menerima dana alokasi khusus non fisik. Nah, termasuk situ pemeliharaan dari pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, pengeluaran museum per bulan diperlukan untuk apa dan berapa rata-rata pengeluarannya? Oke, kalau anggaran setiap tahun itu bervariasi karena tahun lalu ada yang 300 juta seluruhan 1 tahun. Tahun ini ada sekitar 1 miliar. Nah, untuk pengeluarannya terbagi dari pengadaan koleksi. Ya, jadi koleksi di sini selain ada yang dihibahkan, ada yang dibeli. Kemudian ada pemeliharaan koleksi bersama konservasi. Jadi dirawat. Kemudian ada pemeliharaan gedung ini. Ada pemeliharaan mesin, ya, alat dan bahan, maksudnya seperti kayak mau servis printer itu ada. Kemudian yang memang porsi yang paling banyak itu adalah pengadaan koleksi sekitar 200 juta. Oke, baik, terima kasih. Untuk rata-rata pengunjung per bulan dalam museum ini berapa? Rata-rata sudah 100. Rata-rata 100. Untuk tahun ini sampai bulan April ada sekitar hampir 4.000 pengunjung. Nah, itu tahun lalu karena pandemi ada penurunan dari 8.000 menjadi 3.000. Kemudian tahun lalu 2021 itu naik sedikit 4.000. Tahun ini belum pertengahan tahun tapi angkanya sudah melebihi dari tahun 2021. Oke, baik, ternyata sangat berefek sekali pandemi COVID-19 itu. Nah, kemudian untuk yang terakhir, pencatatan keuangan dari Museum Rupayato ini masih dilakukan secara manual atau sudah secara modern menggunakan aplikasi? Kalau aplikasi ada namanya SIPD, ada juga Monep yang di situ bisa diketahui realisasi. Jadi tiap bulan itu kinerjanya pegawai itu dinilai dari situ. Apa realisasinya sudah 100%. Jadi ada target-target realisasi keuangan. Misalnya bulan ini sudah harus 50%. Jadi kalau untuk ada manual, ada juga yang aplikasi. Baik, terima kasih.